Oke, teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini kita nggak bahas tentang pendidikan, kita nggak bahas tentang kampus, kita nggak bahas tentang jurusan. Karena ada satu hal yang cukup menarik untuk dibicarakan, yaitu tentang Coki Pardede. Jadi sebelum kita mulai videonya, lebih baik kita intro dulu ya. Intro. Nah, jadi beberapa hari yang lalu gue dapat pemberitahuan lah. Jadi baru bangun gue scroll ke atas, ada pemberitahuan dari Share It. Katanya Coki Pardede ketangkep gitu-gitulah. Cuman kan sejauh yang gue tahu, kalau berita-berita dari Share It itu kan kadang-kadang aneh-aneh kan. Videonya cepet buka video ini karena di dalamnya ada apa gitu. Terus kita klik biasa aja. Nah, gue tuh takut ke prank-prank kayak gitu lagi, dan gue biarin aja lah. Nggak lama dari itu gue buka Instagram. Nah, buka Instagram tuh rame-rame tuh tentang Coki Pardede gitu-gitulah. Nah, yang lebih ini lagi, akhirnya gue followin akun-akun yang ada video penangkapan gitu di Coki Pardede gitu-gitu kan. Nah, gue followin, tapi karena masih kelock, kekunci lah ya. Jadi harus nunggu persetujuan dulu. Dan gue karena nggak sabar nunggu, gue carilah video penangkapan Coki itu di YouTube. Ternyata udah rame banget tuh. Itu padahal masih pagi loh. Udah banyak yang upload tentang video penangkapan Coki. Pas gue lihat, gue shock sih, kaget gitu. Gue jujur ya men, ketika berita tentang penangkapan artis siapa gitu, misalnya dulu Jeffrey Nicole, terus Nia Ramadhani, itu respon gue biasa aja gitu. Nggak, ya artis tangkap tentang narkoba ya biasa gitu. Tapi entah kenapa ketika yang ketangkap itu Coki Pardede, ada rasa sedihnya, tapi ada rasa kesel juga. Kenapa yang ketangkap si dia sih? Karena gimana ya, gue tuh karya-karyanya Coki itu dari awal banget gue ngikutin, terutama di MLI ya. MLI itu dari zamannya waktu itu Hakim Komedi ya. Jadi mereka ngerosting beberapa video yang ya cukup sampah kali lah ya. Nah, di roasting dengan mereka, sama mereka, dengan beberapa hakim komedi tuh di roasting, terus dicap lah, ada yang cap sampah, yang cap agak bagusan dikit tapi gimana gitulah, pokoknya dia kayak gitu ya. Terus masuk lagi ke roasting sampai Atta waktu itu, beberapa video tentang roasting Atta gitu lah, Atta Halilintar, terus sampai menuai beberapa kontroversi kan. Lanjut lagi ke video tentang ini yang masak babi jadi dikasusin. Itu gue sempet ngikutin juga. Habis setelah itu mereka dapat kasus kan, ya nggak lama dari itu mulai pengen siaran. Terus pengen siaran nggak salah sampai season 2 ya sampai season 2. Dan waktu itu masih zamannya ketemu sama Dustin sama Putri, itu gue ngikutin banget sampai akhirnya masuk ke Musuh Masyarakat. Sekarang bahkan udah season 4 kan. Dulu gue nggak pernah tahu namanya aplikasi Noise. Dia taunya dari ngeliat mereka gitu, Teater Muslim sama Coki Pardede. Dan yang dibahas tentang ya agama-agama yang aneh, terus orang miskin tuh harusnya nggak ada ya gitu-gitulah. Pokoknya bener-bener kontroversi banget yang dibahas di Musuh Masyarakat. Terus lanjut lagi ke Cari Backingan kan, yang baru-baru ini kan, itu gue ngikutin banget. Nah, ya itu sih, karena gue dari awal banget, sekitar 2 tahun yang lalu gue ngikutin perkembangan mereka. Jadi ketika melihat salah satu personil, yaitu Coki Pardede, ketangkep, dan kasusnya pun wadidaw, kasus narkoboy gitu kan, itu buat hati gimana ya, kayak kesel banget gitulah. Ada sedihnya juga, karena gue tuh salah satu orang yang ya cukup ngefans lah sama Coki Pardede gitu. Karena apa? Karena opini dia tentang freedom of speech. Nah, gue tuh senang banget dengan opini dia tentang kebebasan berpendapat lah, atau kebebasan berbicara lah ya, yang selalu di beberapa podcast atau di beberapa media selalu diekspos lah dari dia dengan cara dia sendiri. Terlebih lagi cara dia beropini. Jadi walaupun sebenarnya di kalangan masyarakat Coki itu bisa dibilang orang yang zulumat, orang-orang yang bener-bener
dark gitu lah, pokoknya ngarah-ngarah ke hal-hal yang negatif. Justru ada satu poin yang menurut gue yang cukup bagus untuk dibicarain, itu tentang cara dia beropini. Jadi kalau lu perhatiin ya cara dia menyampaikan sesuatu, baik itu di podcast atau di media-media eh, online gitu kan, bisa dia cara dia beropini tuh yang bener-bener membuat gua kadang, wih, keren juga ini. Walaupun kayak gini, bisa dibilang Joki itu cukup cerdas lah ketika berbicara, dengan lawan bicaranya tuh mampu ngimbangin gitu sih. Terlebih gitu sih ya, walaupun kayak gitu juga gue menentang keras ya namanya orang pecandu. Itu bener-bener emang nggak boleh, dan kita bener-bener harus menjauhin. Dan gue pun seumur hidup nggak pernah namanya berkecimpung ke dunia-dunia zat terlarang tuh, nggak pernah. Dan gue menentang keras kepada teman-teman semuanya untuk jauhi lah namanya narkoba gitu. Karena itu bakal merusak kita semua. Cuman yang gue takutin nih, jadi Coki ini kan salah satu pionir tentang yang gue jelasin tadi, freedom of speech itu kan, kebebasan berbicara. Nah, sekarang dia kan lagi ketangkep nih. Gue takutnya tuh kayak ada beberapa oknum mungkin kan memanfaatkan situasi ini, dan terlebih lagi dia orang-orang yang nggak suka dengan dia. Nih kan nih gara-gara terlalu bebas berbicara jadi seperti ini. Nah, gue tuh takut dengan apa ya, argumen-argumen dari beberapa oknum yang memanfaatkan situasi ini, jadi ngarahnya itu malah ke hal-hal yang ya sebenarnya bukan itu tujuannya, bukan itu konteksnya gitu, tapi malah ngarahnya ke yang selama ini benar-benar diperjuangin Coki, yaitu tentang freedom of speech. Gue cuma takut seperti itu aja sih. Cuma mudah-mudahan ketakutan gue tuh nggak yang gue bayangkan, mudah-mudahan ya berjalan mulus-mulus aja gitu. Karena bisa dihitung men, orang-orang yang berpendapat tentang freedom of speech ini sangat sedikit di Indonesia, karena orang banyak yang nggak berani untuk mengungkapkan pendapatnya gitu sih. Oke, gue berharap kalau misalnya Coki Pardede ngeliat video ini, gue bakal bilang gue salah satu penikmat karya lo dari awal banget. Dari ya gue jelasin tadi, dari zaman lo main hakim komedi di MLI gitu, sampai konten-konten lainnya gue ngikutin banget dari awal. Dan gue berharap mudah-mudahan lo udah bisa ngejauhin dari zat-zat adiktif itulah, zat-zat yang berbahaya yang benar-benar merusak badan kita. Gue berharap mudah-mudahan lo bakal berubah jadi orang yang lebih baik lagi, karena ya itu satu hal yang gue salutin, opini lo tentang freedom of speech, dan gue sangat excited dengan itu. Oke, gitu aja mungkin. Jujur ini pendapat gue pribadi. Kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang nggak suka ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian ya senang dengan opini gue tentang freedom of speech, ya kalian bisa klik tombol like atau nggak subscribe ke channel gue. Oke, sekian. Terima kasih dan nonton. See you next time. Thank you.